Hai anak-anak, selamat bertemu kembali. Bagaimana kabar kalian? Yang di rumah maupun di mana saja kalian berada. Anak-anak, sekarang kita sudah memasuki bulan November, minggu yang kedua. Tetapi di dalam liturgi kita memasuki masa yang ke-33. Ya, yang ke-33. Nah, sebentar lagi kita akan memasuki masa Advent, yaitu masa menanti kedatangan Tuhan Yesus. Karena kita mau menanti kedatangan Tuhan Yesus, kita harus mempersiapkan diri dengan berjaga-jaga. Sebelumnya, marilah kita bersama-sama memuji Tuhan. Kita mau mendengarkan bahwa Tuhan memanggil nama saya dan juga nama kamu. Ya, mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh, giranglah, oh, giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah, ku jawab ya, ku jawab ya. Ku jawab ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh, giranglah, oh, giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah, ku jawab ya, ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Nah anak-anak, setelah kita menjawab panggilan Tuhan, nanti kita akan bersama-sama mendengarkan bacaan dari kitab suci yang diambil dari Injil Markus bab 13 ayat 24 sampai dengan 32, yaitu perikopnya tentang kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Ya, mari kita siapkan hati, kita bersama-sama. Sebelumnya mari kita membuat tanda kemenangan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, terima kasih kami masih Engkau beri nafas kehidupan, sehingga kami masih dapat memuji dan meluhurkan nama-Mu. Bapa, kami semua mohon bimbingan-Mu untuk dapat mengikuti pertemuan biak ini secara online. Bapa, tolonglah kami, ajar kami supaya dapat mempersiapkan hati kami, agar kami dapat berjaga-jaga untuk menantikan kehadiran Yesus Putra-Mu. Bapa, terima kasih atas berkat yang boleh kami terima sepanjang hari ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak,
sekarang kita siapkan hati kita mau bersama-sama membaca bacaan dari Injil Markus bab 13 ayat 24 sampai dengan 32. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun, Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat. Sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan Anak pun tidak, hanya Bapa saja. Anak-anak, di sini Ibu punya sebuah cerita, yaitu cerita dari Kampung Rere. Ya. Di Kampung Rere, akhir-akhir ini sering terjadi pencurian. Karena tanda-tanda kemungkinan akan adanya maling masih ada, maka hasil rapat kampung diputuskan untuk digalakkan ronda kampung sepanjang malam. Alhasil, setelah diadakan ronda kampung selama sebulan, kampung menjadi aman. Tanda-tanda akan adanya maling sudah tidak tampak lagi. Namun, penduduk desa menjadi lengah karena tanda-tanda adanya maling tidak tampak. Mereka pikir sudah aman, sehingga mereka mulai tidak waspada dan ronda kampung tidak segiat dulu lagi. Tanpa disangka-sangka, beberapa bulan kemudian terjadi lagi pencurian dan perampokan yang lebih parah daripada yang dulu. Nah, anak-anak, ketika kita mendengar suara petir atau kilat, itu berarti tanda-tanda akan adanya turun hujan. Ketika kita mulai bersin-bersin, ya, itu tanda-tandanya kita akan sakit, kita akan pilek. Nah, kita bisa tahu sesuatu akan terjadi ketika ada tanda-tanda yang bisa kita lihat dan kita rasakan. Akhir-akhir ini kita juga bisa melihat dan merasakan cuaca yang tidak menentu. Adanya musim hujan terjadi pada saat tidak seperti biasanya. Kekerasan dan perang terjadi di mana-mana. Ada virus corona yang melanda dunia. Ada banyak orang yang melihat ini mulai menduga-duga bahwa kedatangan Tuhan Yesus untuk yang kedua kalinya atau yang biasa disebut kiamat sudah dekat. Bahkan ada orang yang meramalkan kapan terjadinya kiamat.
Seperti anak-anak pernah mendengar, pernah melihat di televisi, ya, pernah melihat di YouTube bahwa banyak orang meramalkan bahwa tanggal 12 bulan 12 tahun 2012 akan ada kiamat. Tanggal 12 bulan 12 tahun 1912 akan ada kiamat, ya. Padahal ramalan-ramalan itu tidak ada satupun yang benar. Karena sampai saat ini dunia belum kiamat. Nah, anak-anak, kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya dengan kekuasaannya akan menyelamatkan umat manusia yang percaya dan menerimanya untuk hidup kekal. Setiap orang hendaknya berpegang pada firman Yesus yang kekal dan berjaga-jaga siap menyongsong kedatangan yang kedua kalinya. Tanda-tanda itu bukan berarti menunjukkan waktu yang jelas. Tidak seorang pun tahu. Bahkan Yesus sendiri tidak tahu. Hanya Bapa yang mengetahuinya. Nah, anak-anak, apa yang bisa kita lakukan untuk menyongsongnya? Nah, tentu saja kita harus selalu berjaga-jaga. Bagaimana kita berjaga-jaga? Tuhan Yesus meminta kita bertanggung jawab melaksanakan tugas-tugas kita masing-masing. Mulai saat ini, ayo kita rajin membaca kitab suci. Kita rajin berdoa. Dan yang terpenting, sekarang ini kita bisa hadir datang untuk mengikuti misa. Nah, anak-anak, sekarang kita mau membuat niat dengan memilih jam. Jam berapa kalian akan meluangkan waktu untuk berdoa bersama Yesus dan membaca kitab suci setiap hari di rumah. Untuk ayat hafalan, kita ambil dari Markus bab 13 ayat 32. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Untuk perutusan hari ini, aku menyediakan waktu untuk membaca kitab suci dan berdoa. Nah, anak-anak, untuk aktivitas hari ini kita akan membuat yaitu jam doa. Ya, kita akan membuat jam doa. Bahan-bahan yang bisa kita siapkan yaitu kertas HVS, bisa berwarna-warni, bisa kertas lipat ya yang ada warnanya. Terus ada lem, ada gunting, ada boleh pakai pensil atau spidol. Kertas bekas ya, karton bekas ya bisa dipakai. Bagaimana caranya membuat jamnya? Nah, ini kita membuat jam ya. Kita membuat lingkaran terlebih dahulu. Setelah kita membuat lingkaran, kita beri tulisan ya, angka dari jam. Mulai jam 1, 2, 3 sampai jam 12. Ya. Ini ada jarum pendek dan jarum panjang ya. Anak-anak bisa membuat bersama bunda, bersama mama, papa atau kakaknya ya. Hasilnya seperti ini. Ini nanti anak-anak bisa membuat, oh aku mau setiap hari berdoa jam 7 ya. Nah, seperti ini. Ini nanti bisa ditaruh di tempat belajar anak-anak, di meja belajar anak-anak atau di kamar. Untuk apa? Untuk mengingatkan anak-anak bahwa
Oh, sekarang jam 7, waktunya aku berdoa dan baca kitab suci ya. Ini adalah jamnya. Contoh bentuk jam ya. Adik-adik, mari kita tutup via online pada hari ini dengan berdoa. Mari kita siapkan hati untuk berdoa kepada Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kami sudah mendengarkan sabdamu, mendengarkan renunganmu, dan kami beraktivitas dengan teman dan saudara di rumah. Semoga kami juga berjaga-jaga akan kedatanganmu, dan kami siap menyambut kedatanganmu. Biarlah semuanya itu hanya untukmu, dan cinta kami kepadamu, dan cinta kami kepada keluarga kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari untuk menutup acara kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga adik-adik di rumah dan adik-adik dilindungi, diberkati, dan dijaga oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa lagi adik-adik minggu depan. Dah.